Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal asatidzah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama menguatkan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya tentang 6 manfaat bergaul dengan orang-orang yang solih. Salah satu kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan kita istiqomah di jalan kebenaran, menjadikan hati kita senantiasa tetap dalam keadaan yang salim, dalam keadaan yang bersih, adalah berteman, bergaul, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Kata orang Jawa, wong kang soleh kumpulono. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia, makhluk sosial ini memiliki semacam keterkaitan ataupun ketergantungan dengan kawan kita, teman kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung ala din adalah ala tariqatihi, ala sulukihi, ala akhlakihi. Ya, jadi seseorang itu tergantung kepada kebiasaan, kepada tradisi ataupun hal-hal yang dilakukan oleh temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, lihatlah dengan siapa ia berteman. Harus dipastikan teman yang kita biasa bergaul dengannya itu adalah orang-orang yang tepat. Hadis yang diceritakan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, derajatnya hasan. Kalau seandainya teman itu buruk, maka dalam hal ini kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya, al-wahdatu khairun min jalisis su'. Sendiri tanpa kawan lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk. Wal jalisus soleh khairun minal wahdah. Dan berteman dengan orang yang soleh lebih baik daripada menyendiri. Lianna syaitan ma'al wahid. Karena syaitan itu bersama dengan satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan syaitan itu bersama dengan dua orang akan lebih menjauh, apalagi bersama dengan tiga orang, dengan empat orang maka syaitan akan semakin menjauh. Alaikum bil jamaah, kalian harus bersama-sama dalam sebuah komunitas, kolektivitas. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Karena hidup ini ibaratnya kita banyak musuh yang gampang diterkam, gampang menjadi sasaran. Kalau kita berjamaah dalam sebuah organisasi ataupun perkumpulan, maka akan bisa memberikan imunitas kepada kita
atau memberikan kekuatan kepada kita dari segala macam tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan. Maka disinilah pentingnya kita berkawan yang diibaratkan di hadis yang lain, interaksi seseorang dengan teman yang baik ataupun yang buruk itu memiliki dampaknya. Ada sebuah analog yang mudah untuk dicerna. Kata Rasulullah, innama mathalu jalisi salih wa jalisi su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan seseorang yang berteman dengan orang yang baik dan teman yang buruk itu seperti kahamilil misk. Teman yang baik seperti orang yang membawa minyak wangi. Adapun jali susu, teman yang buruk seperti nafikhul kir, yaitu seperti orang yang pandai ya, pandai besi itu ya, orang yang biasa berinteraksi dengan besi. Fahamilul mis imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Orang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, maka bisa jadi engkau akan mencium, akan ketularan, diolesi secara gratis, ataupun engkau bisa membeli dari orang tersebut. Artinya pasti memberikan kemaslahatan, bau yang wangi. Wa imma anta jita min hurihan thayyibat. Jadi kita tercium bau yang wangi dari orang itu. Wa nafikhul kir, adapun teman yang buruk yang diibaratkan ya di sini adalah seperti peniup puputan, yaitu alat embusan api ya atau pandai besi. Wa imma an yahriqa thiyabaka, bisa jadi apinya itu akan membakar bajumu. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, kamu akan mencium bau busuk darinya. Jadi hembusan api yang di situ ada asap-asap buruk atau asap yang tidak sedap akan menempel di fisik ataupun di badan kita sehingga menyebabkan kita berbau yang tidak sedap ya, seperti orang yang berinteraksi dengan komunitas yang merokok ya, walaupun dia sendiri tidak merokok, maka pasti dia akan berdampak pada kesehatannya karena perokok pasif ini lebih bahaya dan juga bajunya akan berbau yang tidak sedap. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, dampak teman yang baik, manfaat teman yang baik ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Beliau mengatakan mujalasatu salihin tuhawwiluka min sittah ila sittah. Bergaul, berinteraksi, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh akan mengubahmu dari 6 keadaan yang tidak baik menuju kepada 6 keadaan yang baik. Kita selama ini alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, kawan-kawan yang mukhlisin, orang-orang yang ahlul ibadah, orang-orang yang ahlul Quran insya Allah. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pertemanan kita selama ini. Di antaranya ada 6 poin ini, yaitu minasyak ilal yakin. Orang yang berkawan dengan orang yang soleh akan merubah keadaannya dari keraguan menuju kepada keyakinan. Dari syubhat, hal-hal yang ragu, baik itu ragu dalam bab akidah, atau ragu dalam bab ibadah, ragu dalam hal hukum-hukum, dalam muamalah dan sebagainya. Karena kita berteman dengan orang soleh, orang yang tentunya dia memiliki ilmu dan juga kapasitas yang baik, maka kita akan memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang kita jumpai, baik itu keadaan, situasi, kondisi, ataupun kaitannya dengan perilaku yang selama ini ada pada kita masing-masing ya. Kita bisa bertanya kepadanya,
tentang hukum ini najis atau tidak, tentang hukum makan minum ini boleh halal ataukah tidak, tentang muamalah hukum jual beli ini boleh atau tidak, insya Allah dengan berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, orang yang alim, maka kita akan memiliki keyakinan. Yang kedua, wa minar riya ilal ikhlas. Dari rasa ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapatkan pujian, yaitu penyakit riya ini, menuju kepada keikhlasan. Karena orang-orang yang soleh ini memiliki kebaikan hati. Hatinya jernih, tidak ada pamrih, tidak aji mumpung, tidak oportunis. Maka kita akan bisa terpantul oleh kebaikan hatinya, oleh keikhlasan yang ada dalam hatinya. Dia dalam berinteraksi dengan kita bukan tujuan duniawi, bukan karena ikatan materi atau kepentingan sesaat, tetapi betul-betul interaksinya adalah ukhuwah fillah, lillahi ta'ala, untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Itulah keikhlasan yang kita dapatkan dari jalis soleh, teman yang baik itu ya, akan bisa berdampak keikhlasan dalam hati kita. Yang ketiga, wa minal ghaflah ila dzikr. Apabila kita berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang baik, maka akan merubah kondisi kita dari lalai menuju kepada zikir. Ya. Masya Allah, orang-orang yang soleh memiliki kebiasaan yang baik, waktunya tidak akan sia-sia. Apabila dia sendirian, maka dia berzikir, bermunajat, berdoa, berkholwat dengan Allah Ta'ala. Apabila dia bersama dengan orang lain, maka kata-katanya baik dan mengingatkan. Ya, zikir di sini bisa bermakna menyebut ataupun mengingat Allah Ta'ala. Akan membuat hati kita tidak lalai, mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada tujuan lillahi ta'ala. Jadi itulah ya, manfaat kita berinteraksi dengan orang yang soleh. Apalagi kalau dalam hal ini ada semacam dialog ya, dia punya kebiasaan wirid harian, apa wiridnya, maka diajarkan pada kita, dibiasakan. Dia bisa beristighfar dalam satu hari 5.000 kali misalnya, bersolawat 5.000 kali, maka itu akan menjadi titik tolak bagi kita untuk senantiasa melakukan munafasa ataupun semangat berlomba ya, fastabiqul khairat, dalam kebaikan ya. Kalau kita tidak bisa menyamai jumlah kuantitasnya, ya paling tidak kita kurang sedikit atau ada semacam ya motivasi ya pada kita untuk senantiasa berzikir seperti beliau. Yang keempat, wa minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Teman yang baik itu akan mengkondisikan, merubah kita dari cinta dunia menuju kepada cinta akhirat. Sebagaimana Hasan Basri ataupun ulama-ulama yang lain ya memberikan pesan, mereka lebih antusias untuk berinteraksi dengan al-ikhwah as-salihun, kawan-kawan yang baik, daripada berinteraksi dengan keluarga. Karena kalau keluarga itu mengingatkan kepada dunia, sementara saudara-saudara soleh seiman seakidah itu mengingatkan kepada akhirat. Bicaranya bukan soal dunia, tapi soal akhirat. Ini barangkali yang menjadi evaluasi ya bagi kita bersama. Selama ini kalau bertemu, berdiskusi, itu yang dibicarakan dunia, rumahnya apakah sudah lunas cicilannya, apakah kendaraannya sudah lunas cicilannya, apakah ini itu materi-materi dan materi ya. Jadi tidak jauh beda dengan para orang yang sibuk dalam hal dunia, yang ngejar karir ya. Jarang di antara kita yang mengevaluasi kecuali formalitas ya dalam hal amal yaumiyah,
apakah tadi malam sholat tahajud, berapa rakaat, apakah sudah khatam tilawah Al-Quran 1 juz hari ini, apakah sudah baca surat-surat khusus pada malam-malam ini ya. Itulah ya gunanya kita berteman dengan orang yang baik, perlu dan penting bagi kita untuk selalu diingatkan tentang akhirat. Yang kelima, wa minal kibri ila tawadhu. Teman yang baik itu akan merubah sikap kita dari sombong menuju sifat tawadhu, rendah hati. Karena berbanding lurus orang yang soleh, orang yang alim, orang yang memiliki bobot keilmuan, kekhusyukan, itu dia memiliki sifat yang baik, tawadhu. Maka ketawadhuan ini akan menular. Ya, jadi dalam hal ini kita pun juga begitu. Mungkin dalam hal ini kita melihat orang ini jauh ya, lebih soleh atau lebih kualitas ibadahnya lebih dari kita, maka tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri di hadapannya. Kita merasa lebih rendah daripada dia ya. Awalnya barangkali rendah diri, bisa juga nanti rendah hati ya. Jadi itulah akhlak yang baik yang dimiliki oleh kawan yang soleh akan menular ketawaduannya, keikhlasannya, tanpa pamrihnya, itu akan memberikan pengaruh positif kepada kita ini. Yang keenam terakhir adalah wa min su'in niyah ilan nasihah. Dari buruknya niat menuju kepada nasihat, kepada rasa empati yang baik ataupun rasa empati dan simpati dalam hal kebaikan. Niat-niat yang buruk ataupun di situ ada prasangka yang buruk, ada suudzon, ada kata-kata ataupun hal-hal yang negatif yang terlintas dalam pikiran, insya Allah dengan berteman bersama orang-orang yang soleh ini akan mendapatkan nasihat kebaikan, akan menuntun kepada kebaikan yang dengan itulah insya Allah akan dipertemukan ya dengan kita selamanya. Al-ikhwah fillah itu nantinya akan terikat selamanya, bukan hanya di dunia, tetapi nanti ila yaumil qiyamah, sampai mereka nanti dicemburui oleh para anbiya dan para rasul ya. Dalam hadis diceritakan ada panggung yang mewah nanti pada hari kiamat, tidak ditempati oleh orang-orang yang para nabi ataupun para rasul, para syuhada, bahkan para nabi, para rasul, para syuhada cemburu kepada orang-orang yang menempati panggung-panggung yang mewah pada hari kiamat nanti. Ternyata panggung-panggung yang mewah itu adalah diberikan kepada al-mutahabuna fillah wal mutazawiruna fillah, orang-orang yang saling berukhuwah karena Allah dan saling mengunjungi dan bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita semuanya, yang namanya materi ataupun duniawi pasti itu tidak abadi, tetapi al-ukhuwah fillah, persaudaraan lillahi ta'ala, al-mujalasah fillah, kita berinteraksi, bergaul disebabkan karena landasan ikhlas lillahi ta'ala itulah yang akan abadi sampai nanti di akhirat kelak. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada saat di dunia ada ikatan di antara mereka di dunia, pada hari akhirat nanti satu sama lain saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah ya, dengan ketakwaannya akan dipertemukan kembali di akhirat dan pada saatnya akan memberikan syafaat satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga ukhuwah di antara kita semuanya, pertautan hati di antara kita semuanya, yang dengan itulah Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada hidup kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita dalam hal kebaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.